Ya begitu, kalau dulu zaman Rasulullah perang Badar, pasukan sedikit bisa mengalahkan kaum Quraisy. Dan itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, makanya orang kalau sudah disiplin, orang sudah menghargai waktu, orang sudah semangat, itu pasti akan tuntas. Saya katakan husnul khotimah dalam mengakhiri bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Ngobrol bareng BW. Nah, kebetulan pada bulan suci atau di bulan suci Ramadan ini kita pengen ngebahas mengenai topik yang menarik banget nih, yaitu transformasi secara totalitas terkait jasmani dan juga rohani di bulan suci Ramadan yang kita sebut sebagai bulan pendidikan atau Syahrul At-Tarbiyah. Nah, kebetulan di depan saya sudah ada Pak Ilyas Maulana yang berperan sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Budi Dharma 1 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilyas Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Iya, gimana kabarnya Pak Ilyas? Alhamdulillah sehat, Pak Arya. Alhamdulillah. Pak Ilyas, kita kan mau ngebahas topik yang menarik banget nih Pak Ilyas, bahwasannya ternyata bulan puasa atau bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan gitu. Kira-kira Pak Ilyas, bulan pendidikan di dalam bulan puasa ini maksudnya itu apa sih Pak Ilyas? Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya ya sudah diundang di podcast pada kesempatan yang berbahagia ini. Mengenai pertanyaan Pak Arya, jadi maksud dari bulan pendidikan itu apa sih Pak Ilyas? Kan begitu, ada pertanyaan begitu. Jadi bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah itu artinya pendidikan, Syahrul itu artinya bulan, berarti bulan pendidikan. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan? Karena kalau kita bicara berawal dari arti dari Ramadan itu dari kata Ramadan yang artinya adalah api yang terbakar dikarenakan panasnya terik matahari. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan bulan pembakaran, bulan penggemblengan, bulan pembentukan. Sesuatu yang dibakar itu pasti akan lunak, akan matang. Nah, begitupun juga dengan kita. Kita dibakar selama 1 bulan di bulan Ramadan agar kita menjadi pribadi yang matang secara mental, secara pribadi dan secara moral, secara karakter, agar kita menjadi orang yang matang itu tadi. Makanya disebut juga dengan bulan pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah proses mematangkan diri manusia. Gitu, Pak Arya. Oke, baik, luar biasa Pak Ilyas. Jadi artinya memang di bulan puasa ini, bulan puasa sebagai bulan pendidikan itu kita nggak cuma sekedar menahan lapar gitu ya Pak ya. Jadi memang ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Nah, di pembahasan kali ini tuh kita mau membahas Pak Ilyas mengenai jasmani dan juga rohani. Jadi Syahrul At-Tarbiyah ini dalam keterkaitannya dengan jasmani dan juga rohani. Nah, mengenai jasmani ini sendiri kira-kira korelasinya tuh apa sih Pak? Kenapa sih bulan puasa sebagai bulan pendidikan ini kita bisa hubungkan dengan jasmani yang ada di dalam tubuh kita? Gini Pak ya, di bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Jadi kita itu tidak hanya difokuskan untuk menambah spiritualitas kita saja di bulan Ramadan itu, tetapi bulan Ramadan itu juga kita bisa belajar agar kita menjadi pribadi, membuat diri kita, jasmani kita itu lebih baik ke depannya. Misalnya kita bisa menjadi orang yang lebih disiplin, kita bisa menjadi orang yang lebih empati secara sosialnya. Intinya untuk membangun karakter kita juga, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang jujur. Di semuanya itu kita bisa bangun di bulan Ramadan itu. Itu semuanya kita bisa bangun di bulan Ramadan dan kita bisa implementasikan nanti hasilnya setelah kita bulan Ramadan. 11 bulan setelah bulan Ramadan kita bisa menuai hasilnya dari di pendidikan di bulan Ramadan itu, Pak. Misalnya gini ya Pak ya, misalnya nih ada anak atau mungkin dari kita sendiri gini ya, kita kadang bangunnya itu kita terlalu siang gitu, tapi karena memang di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk sahur kan ya Pak ya. Kita melakukan sahur biasanya selama bulan suci Ramadan, jadi kita bangunnya lebih awal otomatis gitu ya Pak ya. Bangun lebih awal otomatis kita tidurnya juga lebih awal. Nah kan ini kan berarti berbicara waktu ya, Pak. Ini kan berbicara waktu. Islam itu begitu menghargai waktu, Pak.
begitu menghargai waktu. Kenapa demikian? Karena Allah pun bersumpah demi waktu. Dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Ada 1-2 itu. Allah itu bersumpah demi waktu. Nah, orang yang merugi itu adalah orang yang melalaikan waktu. Nah, di sini di bulan puasa itu, kalau berkaitan dengan berbicara masalah waktu, menghargai waktu, berarti kan berbicara tentang disiplin, pola hidup. Ya, pola hidup yang disiplin, Betul. menghargai waktu. Bulan puasa itu banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran agar kita bisa menghargai waktu, Pak Arya. Contoh, kita makan aja diatur, ya enggak? Makan aja diatur, bangun diatur. Ya, sampai harus beribadah pun kita juga ada aturan waktunya, kan? Maghrib, isya, taraweh, malam kalau mau qiyamul lail juga dipersilahkan. Itu ada aturan waktunya. Mau qiyamul lail harus tidur dulu, nanti bangun tengah malam, silahkan kalian di sepertiga malam itu kalian bangun lagi. Itu kan proses di mana untuk membentukan seseorang agar dia mampu menghargai waktu atau disiplin. Itu Pak Arya. Di situ selama 1 bulan kita membentuk tabiat. Tabiat kebiasaan, akhlak. Kalau kita akhlak baik berarti ya, ada akhlak, ada baik, ada buruk. Nah, berarti ini akhlak baik agar terbentuk nanti gaya hidupnya, ya, gaya makannya terbentuk, pola makannya terbentuk, pola tidurnya terbentuk, ya kan? Jadi anak-anak misalnya ya, anak-anak kita misalnya yang sekolah ini, kalau dia sudah bangun sahur, kemudian persiapan sholat subuh, kemudian dia harus mandi pagi, pasti kalau ke sekolah nggak akan terlambat. Nggak akan terlambat. Nah, itu selama sebulan dibiasakan agar nanti dia akan terbiasa tuh, udah terbiasa lagi. Jadi sesuatu yang harus dilakukan secara spontan, tidak harus berpikir lama lagi. Begitu Pak Arya. Nanti ketika keluar dari bulan Ramadan itulah yang disebut dengan disiplin, pembentukan pembiasaan di dalam jasmani kita untuk menghargai waktu itu. Betul gitu. Itu sangat penting apa ya bagi kita. Penting, Pak Arya. Baik. Nah, ini kan terkait dari jasmani ya Pak. Selain itu kan kita juga ada rohani yang pasti ya Pak. Betul. Iya, tadi balik lagi ya Pak bahwa kita itu memang di bulan pendidikan ini, di bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan tentunya upayanya adalah untuk membentuk sebuah tabiat. Gitu ya Pak ya. Tadi kan dari jasmani kita mungkin jadi lebih disiplin, makannya mungkin lebih disiplin, lalu kita juga lebih disiplin secara waktu kita bangun tidur, pola tidurnya ya, pola tidur, pola makannya seperti itu lebih disiplin. Maka kalau kita hubungannya dengan rohani itu seperti apa Pak? Kira-kira memang kalau kita lihat-lihat kayaknya vibes bulan Ramadan itu kan paling beda ya Pak ya. Kalau kita lihat tuh kerohaniannya sangat luar biasa gitu Pak. Luar biasa. Nah, kira-kira korelasinya tuh gimana Pak? Korelasi sama kerohanian. Kira-kira di jelas dalam pendidikan ini nih. Ayat yang sering kita dengar di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jelas bulan Ramadan ini adalah fasilitas untuk setiap manusia muslim meningkatkan ketakwaannya. Ya. Kalau nilai takwa itu apa saja? Nilai-nilai takwa itu ada kejujuran, ibadah taat, kemudian apalagi misalnya sering membantu, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, itu ada di dalam bulan Ramadan. Coba semua tradisi di kisah, misalnya budaya di Indonesia nih Pak Arya, lihat deh, ada budaya pemberian takjil. Itu kan proses di mana untuk meningkatkan ketakwaan. Kenapa? Karena nilai takwa tadi di situ ada yang namanya sodakoh. Sodakoh itu ada unsur itu meningkatkan nilai takwa. Itu kan proses bersodakoh. Nanti yang kedua ada misalnya zakat fitrah, wajib bagi muslim ya. Zakat fitrah itu proses di mana itu kan kemanusiaan. Itu kan empati sosial, Pak Arya. Orang berbondong-bondong misalnya ingin membagikan santunan kepada anak yatim. Misalnya di SMK Budi Warman sendiri kita misalnya SMK Budi Warman 1 ini, kita rutin setiap bulan Ramadan memberikan santunan kepada anak yatim dan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ini kan proses empati sosial dan itu adalah tangga untuk menuju ketakwaan seseorang di situ Pak Arya. Ibadah tepat waktu, ya enggak? Sholat yang tadinya
molor sedikit lah ya. Molor sedikit apa banyak nih? Molor sedikit apa banyak? Ya sholat duhur udah mepet asar kadang begitu kan. Sekarang di bulan Ramadan ini karena terbawa ya, karena memang lingkungan itu mempengaruhi. Karena terbawa euforia Ramadan, orang berbondong-bondong ingin beribadah, di situ apa? Orang duhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib berjamaah, isya berjamaah karena langsung lanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Bahkan ada yang ditambah lagi dengan malamnya qiyamul lail. Ada yang qiyamul lail sendiri, ada yang qiyamul lail berjamaah. Ada yang sholat subuhnya kadang sendirian di rumah karena ini sudah sahur sekalian dia sholat subuh ke masjid. Nah ini kan proses di mana kita untuk menambah ketakwaan. Nah itulah yang disebut dengan rohani. Proses untuk eskalator untuk meningkatkan kualitas rohani kita ketika bulan Ramadan, yaitu tadi pola ibadah yang berubah, tradisi apa yang berkaitan dengan keagamaan, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan juga banyak budayanya. Sedekah, zakat kewajiban kan, zakat itu ada di bulan Ramadan. Nah itu kan meningkatkan ketakwaan kita. Orang jadi dekat dengan Quran. Ya setiap malam tadarus Quran. Bahkan ada yang punya target biasanya kalau bulan Ramadan, saya pokoknya selama bulan Ramadan saya harus mengkhatamkan Al-Quran 30 juz sampai dengan 30 hari nanti. Ada yang begitu, ada yang bernadar begitu. Nah, ini kan ada jiwa apa ketakwaannya, jiwa keagamaannya itu jadi terpacu gitu Pak. Jadi terpacu. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya itu apa saya menyebutnya itu diskon besar-besaran. Wah, diskon. Itu kan paling namanya diskon itu kan paling menarik banget ya. Itu diskon yang besar-besaran untuk pahala. Bahkan dilipat gandakan dari biasanya pahalanya. Makanya orang tuh semangat. Kita nggak usah munafik. Ya kita memang beribadah untuk pahala. Betul, memang. Pahala karena menghantarkan kita ke surga. Tujuan akhir kita kan memang surga. Betul. Jasmani kita nalurinya ke situ. Rohani kita pasti nalurinya ke situ. Jadi memang ujung-ujungnya balik lagi ya Pak ya. Jadi memang baik jasmani ataupun rohani ini tujuannya di bulan pendidikan ini adalah membentuk sebuah tabiat gitu ya Pak ya. Pak Arya. Tabiat yang juga itu memacu ya Pak, memacu yang tadinya kita mungkin sholatnya agak molor jadi tepat waktu karena memang balik lagi tadi lingkungan karena memang bulan Ramadan ada vibes-nya nih. Kayaknya ada vibes nanti biasanya tuh kalau malam-malam Pak, kalau bulan Ramadan itu ibu-ibu udah pada pakai mukena. Jalan kan tuh malam-malam daripada jalan bareng ke masjid. Ke masjid biasanya. Ke masjid ya, bukan jalan masjid lah. Masjid ya. Pada mau ke masjid bukan pada gosip. Itu mah di luar lagi dah. Gitu. Jadi memang ternyata penting sekali ya Pak ya pengetahuan bahwasanya bulan Ramadan itu bukan hanya seputar kita menahan makan, minum ataupun hawa nafsu, tapi pada dasarnya bulan Ramadan juga ada nilai-nilai yang lain. Ya kalau kita misalnya kita melihat dari sisi bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan atau syiarul tarbiyah, kita akan itu akan membuat diri kita termotivasi gitu. Termotivasi Pak. Kedepannya kita harus menjadi lebih baik lagi. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak Ilyas. Terima kasih banyak untuk hari ini ilmu yang sangat bermanfaat. Juga satu Pak Arya. Apalagi ini terakhir Pak Arya. Jadi di bulan Ramadan itu jangan menjadikan mentang-mentang kita puasa ya Pak Arya ya. Nggak makan, nggak minum, terus kita ya udahlah kita bermalas-malasan aja. Kita kalau masuk kerja ya malas-malas aja lah, telat-telat aja. Justru bulan Ramadan itu kalau bisa kita lebih disiplin. Kita itu nggak seberapa karena ada sejarah besar yang mana terjadi di bulan Ramadan yang harus menumpahkan darah manusia muslim khususnya. Artinya apa? Bulan Ramadan itu bukan untuk santai-santai. Toh kemerdekaan kita proklamasi di bulan Ramadan, ya nggak Pak Arya? That's right. 9 Ramadan, 17 Agustus itu di bulan Ramadan. Itu orang kalau bermalas-malasan mana mungkin? That's right. Nah, ini cocok bisa proklamasi kemerdekaan kan Pak Arya kan? Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu perang loh Pak Arya di bulan Ramadan. Puasa. Bukannya tidur mereka Pak Arya. Bukannya santai-santai kita Pak Arya.
bukannya mokel kan, kita cari tempat ngopi. Kalau sekarang kayak kita perang Badarnya di mana? Di tempat ngopi. Ya, jangan nggak begitu. Kalau dulu zaman Rasulullah perang Badar, pasukan sedikit bisa mengalahkan kaum Quraisy. Dan itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, makanya orang kalau sudah disiplin, orang sudah menghargai waktu, orang sudah semangat, itu pasti akan tuntas. Saya katakan husnul khotimah dalam mengakhiri bulan Ramadan ya. Bukan mengakhiri hidup ya. Husnul khotimah iya. Akhir bagus akhirnya di bulan Ramadan. Jadi memang sama Pak Ilyas ini banyak istilah-istilah baru ya. Iya. Tadi di sekarang husnul khotimah di bulan Ramadan. Bagus akhirnya bagus kan. Gitu. Terus penaklukan Andalusia 92 Hijriah itu di bulan Ramadan. Nah itu dia. Makanya luar biasa sekali ya Pak. Jadi bulan Ramadan. Memang banyak contoh bagi kita kaum terdahulu umat Muslim bahwa di bulan Ramadan itu ya untuk semangat memang, bukan untuk bermasalah-malasan. Yaitu tadi kalau kita nggak berperang, kalau dulu berperang, kalau dulu untuk berjibaku mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di bulan Ramadan. Kalau kita apa? Kalau kita ya gitu tadi, kita jadikan, kita maknai bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan. Ya kalau kita sudah masuk di dalam bulan pendidikan, kita ikuti pembelajaran di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya pembelajaran hidup itu tadi Pak Arya. Begitu Pak Arya ya. Luar biasa, ini ilmu yang sangat luar biasa Pak Ilyas. Jadi memang benar ya Pak ya. Jadi bulan Ramadan itu bukan buat kita males-malesan Pak. Kalau kita ngelihat dari sejarahnya Pak ya. Iya, Pak kita Arya, betul. kemerdekaan wah luar biasa. Kalau dulu pahlawan saya kita males-malesan. saya itu memberikan garam di air laut. Ngomong sejarah di depan Pak Arya itu saya juga memberikan garam. Sama guru sejarah. Jadi agama sejarah kan di combine itu luar biasa Pak ya. Begitu, Pak. Jadi gitu ya Pak. Jadi semangat di bulan puasa ini, ibadah di bulan puasa Ramadan ini jangan sampai kita jadikan alasan untuk malas-malasan, mentang-mentang lapar gitu ya Pak. Lapar, kagak minum, kagak makan, tapi kita malas-malasan ngapain sementara para pendahulu kita itu bisa luar biasa menggambarkan, memunculkan semangatnya sehingga bisa kita merdeka dan lain sebagainya itu di bulan Ramadan. Gitu, luar biasa. Mantap Pak Ilyas. Siap. Pak Ilyas ini ilmu yang sangat luar biasa sekali yang bisa saya dapatkan dan mungkin nanti teman-teman juga dapatkan. Terima kasih banyak Jelas Pak Ilyas. Anak-anak kita mudah-mudahan bermanfaat Pak Arya ya. Amin, amin, amin. Ya, Pak Arya, pasti. Gitu. Jadi yang pasti ini agar bermanfaat untuk kita semua. Jadi nggak cuma bulan puasa yang menahan lapar dan lain sebagainya, tapi memang ada nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita ambil. Dan juga ini mudah-mudahan kegiatan ini menjadi proses pendidikan juga kan di bulan Ramadan kan, pendidikan juga betul sekali. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ilyas waktunya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Pak Arya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Sampai bertemu di ngobrol bareng BW berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.